يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, di mana pada saat-saat sekarang ini kita masih dilimpahkan umur yang panjang, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ini menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang suci ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan agar kita semua yang hadir dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat nanti dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja ketika kita ditawarkan apakah kita ingin masuk surga atau tidak, jawaban yang tepat adalah kita semua pasti ingin masuk surga. Namun surga itu akan merindukan orang-orang tertentu. Di saat orang lain berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, tapi justru surga ini malah merindukan orang-orang yang di luar orang yang berdoa tadi. Siapa orang-orang yang dirindukan oleh surga? Kata Nabi, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang suka, orang yang senang untuk membaca Al-Quran. Al-Quran bukan hanya simpanan di lemarinya. Al-Quran bukan hanya sebagai tempat untuk dia dilihat-lihat orang. Tapi Al-Quran dia baca dalam kesetiap hariannya. Talil Quran. Dia baca Al-Quran. Karena orang yang selalu membaca Al-Quran, bukan saja dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Bahkan di alam kuburnya, dia juga mendapatkan kebahagiaan sebagaimana doa kita ketika khatmul Quran. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa. Di dunia Al-Quran sebagai sahabat kita, bahkan di alam kubur Al-Quran nanti akan menjadi penerang di saat kita dalam kegelapan. Alangkah bahagianya sahabat-sahabat Ramadan ketika di bulan Ramadan ini selalu menghiasi hidupnya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran tersebut nantinya akan menjadi penolong bukan hanya di dunia, bahkan di alam kubur, bahkan nanti sampai ke padang mahsyar dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya, orang yang selalu menjaga lidahnya dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Sekarang ini luar biasa. Kadang-kadang lidah tidak berbicara, tapi ternyata tangan kita yang ikut bergerak. Di media-media sosial gampang sekali kita membuli orang.
Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika lidah kita tahan untuk selalu menjaga agar tidak terkotori dengan kalimat-kalimat yang jelek, maka alangkah indahnya ketika lidah kita ini kita hiasi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita menunggu bacaan ketika kita ingin berbuka puasa, maka kita baca Astaghfirullahalazim, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat ini yang singkat sekali, yang ringan sekali, namun sungguh luar biasa. Nanti ketika kita berada dalam timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan memberatkan kita. Ketika kita awali dengan kita menjaga lisan kita, jangan terpengaruh dengan apapun, seburuk apapun yang kita dapati di hari ini, jangan pernah kita kotori lisan kita ini dengan kalimat-kalimat yang jelek. Selalu kita berhusnuzon kepada Allah dengan selalu kita berucap dengan kalimat-kalimat yang baik. Yang ketiga, surga itu akan merindukan orang-orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Wa mut'imul ji'an. Orang-orang yang lapar di sekeliling kita. Sekarang ini kita sedang ditimpa dengan bencana, di mana banyak orang yang di PHK, banyak orang-orang yang berteriak, banyak orang-orang yang merasa hidupnya ini kesulitan. Bahkan sangat berdosa kita ketika kita ini pada saat-saat ini kita dalam keadaan kenyang, sementara orang lain dalam keadaan lapar. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di dalam lingkungan kita. Kenapa? Karena kita selalu memperhatikan, lihat orang di sekeliling kita. Kalau kita banyak bertetangga, kita lihat rumah yang satu, tetangga pertama, tetangga kedua, tetangga ketiga, kiri, kanan, depan, dan belakang. Kita cek keadaannya. Jangan sampai kita berdosa gara-gara kita tidak care kepada mereka, gara-gara kita tidak perhatian kepada tetangga-tetangga kita. Kita asik dalam ketenangan, kita asik dalam kesenangan, tapi ternyata tetangga kita dalam rintihan karena dia menahan laparnya. Nauzubillah. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. 2 bulan sebelum Ramadan datang, kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa Allah memberikan nikmat. Banyak sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang tidak sampai kepada bulan suci Ramadan. Dia keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka patutlah dia bersyukur, sujud syukur, karena dia disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran-ganjaran pahalanya buat kita. Bahkan yang wajib saja dilipat gandakan sampai 70 kali lipat, subhanallah. Berarti ada tambahan kekurangan-kekurangan kita pada saat sebelum datangnya bulan suci Ramadan, ternyata dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak pahala yang Allah berikan ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan. Terkadang ada orang yang merasa di saat-saat sekarang ini ibadahnya berkurang. Kenapa? Biasanya salat tarawih di masjid berjamaah, di musola berjamaah. Tapi saat-saat sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita. Bahkan kita ketika kita salat tarawih pun disuruh salat di rumah. Kerjakan. Meskipun itu di rumah, jangan sampai tidak kita kerjakan, karena pahalanya sangat luar biasa. Itu dari sisi tarawih saja, belum yang lainnya. Orang-orang yang belum bertobat, bertobatlah di bulan suci Ramadan ini, karena Allah selalu membuka pintu
pintu rahmatnya dan juga pintu taubatnya buat orang-orang yang mau bertobat. Ketika ada orang-orang yang belum melaksanakan ajaran agama Islam secara kafah, secara sempurna, sempurnakanlah di bulan ini. Karena inilah kesempatan yang terbaik. Ingat, ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka ada surga yang merindukan kita. 4 golongan yang surga rindukan. Yang pertama, orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Dan yang keempat adalah orang yang selalu mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu semua. Dan kita termasuk dalam golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.